Nah, jadi sekarang ini kita itu ngebahas tentang sistem upah dan pengangguran. Kita semua tahu kan kalau upah itu merupakan hak yang diterima oleh para pekerja yang diberikan kepada para pekerja itu sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan itu biasanya dalam bentuk uang. Sedangkan sistem upah itu merupakan kebijakan atau strategi yang digunakan untuk menentukan kompensasi yang diterima oleh para pekerja. Jadi menurut kalian prinsip sistem upah itu apa aja? Kalau menurutku itu dia harus dapat mencerminkan hasil dari imbalan itu terhadap hasil kerja seseorang. Kalau aku harus membuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Tapi kan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi sistem upah pekerjaan. Jadi menurut kalian itu apa aja? Kalau yang ku tahu itu jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Jadi maksudku ini, suatu pekerja yang mempunyai kemampuan tanggung jawab lebih tinggi, itu upahnya itu juga lebih tinggi dibanding pekerja yang mempunyai tanggung jawabnya itu rendah. Kalau aku serikat buruh. Karena kalau serikat buruhnya kuat, berarti semakin kuat dong tuntutan mereka terhadap upah yang lebih baik. Kalau aku kemampuan untuk membayarnya. Jadi meskipun serikat kerjanya menuntut upah yang tinggi, tapi hasil akhirnya nanti ditentukan oleh organisasinya. Kalau menurutku tuh salah satunya pemerintah. Karena pemerintah itu yang berwenang untuk mengatur undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada. Nah, kita kan udah ngebahas tentang sistem upah. Sekarang kita ngebahas tentang pengangguran. Pengangguran itu merupakan sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Terus, tingkatan pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kan kita udah tahu pengertian pengangguran. Menurut kalian, pengangguran itu terjadi karena apa aja? Kalau menurutku ya, itu bisa karena jumlah angkatan kerja sama jumlah kesempatan kerjanya itu nggak seimbang. Terus bisa juga karena tingkat pendidikan dan keterampilan di suatu negara itu rendah. Kalau dari aku itu terjadi karena udah ada kemajuan teknologi. Terus yang kedua itu karena udah ada resesi ekonomi sih. Kalau menurutku, kalau menurut Rizky ya, Yang pertama, pemanfaatan tenaga kerja tidak seimbang. Yang kedua, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Pengangguran itu kan bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya berdasar faktor penyebab terjadinya. Ada yang tahu nggak apa aja? kalau berdasarkan faktor penyebabnya itu, yang ku tahu itu cuma satu sih, itu pengangguran konjunktur atau sikilis. Jadi yang dimaksud dari pengangguran ini terjadi karena akibat kegiatan ekonominya itu krisis. Jadi kalau menurut aku itu salah satunya itu ada pengangguran struktural. Itu pengangguran itu terjadi karena adanya perubahan struktur dan komposisi di suatu ekonomi negara. Kalau menurut kalian gimana? Kalau aku sih pengangguran teknologi ya. Itu pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan mereka digantikan oleh mesin-mesin. Kalau aku pengangguran friksioner, yaitu terjadi karena adanya kesulitan dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamarnya. Ini setauku ya, pengangguran itu bisa juga dibagikan atau dibedakan berdasarkan lama waktunya bekerja. Setauku itu ada yang namanya pengangguran terbuka atau open unemployment, di mana orang itu sama sekali nggak bekerja, atau mungkin dia lagi mencari pekerjaan. Ada lagi yang tahu? Oh, ada lagi. Itu namanya setengah menganggur. Sebenarnya dia bekerja, tetapi produktivitasnya sangat kurang. Biasanya setengah menganggur ini kerjanya itu di bawah 35 jam dalam seminggu. Kemudian pengangguran terselubung. Ini biasanya terjadi karena pekerjaan dan kemampuan pekerjaannya tidak sesuai, sehingga berpengaruh pada produktivitas kerja dan pendapatan yang rendah. Nah, kan kita udah tahu beberapa jenis pengangguran itu kan. Jadi menurut kalian apa aja kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan pemerintah supaya mengurangi adanya pengangguran itu? Kalau menurutku, memperluas kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, dan menggalakkan program padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja. Kalau aku sih mengurangi urbanisasi di kota, lalu menggunakan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan sifat padat karya.
Kalau menurutku, kita bisa juga loh memperbaiki mutu pendidikan. Jadi menciptakan keseimbangan gitu loh antara dunia kerja sama dunia pendidikan. Terus yang kedua itu menurutku itu bisa juga kita melakukan suatu program yang dari pemerintah yaitu program keluarga berencana atau KB. Nah, kalau menurutku itu bisa dengan menyediakan informasi mengenai kebutuhan oleh para tenaga kerja. Kok dari aku sih itu aja ya. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika terjadi ada kesalahan dan kesalahan kata. Terima kasih.